Dunia seisinya menurut kita besar, tapi menurut Allah kecil. Yang menurut kita besar, menurut Allah kecil. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengukur perkara yang menurut Allah besar? Wong yang menurut Allah kecil saja kita menganggapnya besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur perkara yang menurut Allah besar? Itu akhlaknya Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ta'amad da'adhu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Da' ninggalo sapa sira ma ing perkara. Idda'at kang ndakwa ngaku-ngaku hu ing ma an-nasara sapa wong Nasrani fi nabiyyihim ing dalam nabine an-nasara. Wahkum lan ngukumi sapa sira bima syi'ta, bima kelan perkara syi'ta kang karep sapa sira madhan ing pujian fihi ing dalam Kanjeng Nabi wahtakimi lan jogo hikmah sapa sira. Ini merupakan batasan atau akhlak etika ketika kita memuji Nabi Muhammad. Bahwa ketika engkau memuji Nabi Muhammad, maka tinggalkanlah apa yang dilakukan, apa yang diklaim oleh orang Nasrani terhadap nabinya. Jadi ketika kita memuji Nabi Muhammad, itu tidak boleh berlebihan, seperti halnya orang Nasrani yang berlebihan dalam memuji, mengagungkan nabinya. Kita tahu bahwa orang Nasrani ini menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Qalatil Nasara al-Masihu ibnullah. Nah, ini berlebihan. Jadi silakan kamu mau memuji Nabi Muhammad, mau menyanjung-nyanjung, memuji-muji Nabi Muhammad, silakan. Tapi ada batasannya. Tidak boleh engkau menuhankan atau menjadi memuji Nabi Muhammad seperti halnya orang Nasrani memuji nabinya. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Ketika engkau akan memuji Nabi Muhammad, maka terserah, silakan. Artinya silahkan kamu mau memuji Nabi Muhammad dengan nazam, dengan nasar, dengan tulisan yang ya kalau bukan nazam, bukan syair namanya nasar ya. Dengan syair atau dengan nasar, dengan kata-kata seperti apapun, anta syamsun, anta badrun. Pokoknya kamu silahkan mau memuji Nabi Muhammad, tapi syaratnya dua. Satu, jangan seperti orang Nasrani yang berlebihan memuji nabinya, dan wahtakimi. Nah, ini yang jarang kita, yang orang sekarang ini tidak mengamalkannya, bahwa ketika engkau memuji Nabi Muhammad maka jagalah hikmah, berperilakulah dengan hikmah, dengan baik, dengan bijak ketika kita memuji Nabi. Nah, fenomena zaman sekarang, orang ketika mengikuti sholawatan, bersolawat itu ada yang joget-joget yang sekiranya tidak pantas. Ada lagi orang yang ketika melantunkan sholawat, melantunkan pujian kepada Nabi Muhammad, mereka malah justru pakai lagu-lagu yang tidak pantas. Pakai lagu-lagu dangdut, pakai lagu-lagu seperti orang fasik. Itu namanya tidak wahtakimi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahwa ketika engkau memuji Nabi Muhammad, silakan pujilah beliau dengan nazam atau dengan nasar, dengan kata-kata seperti apapun terserah, yang penting tidak boleh berlebihan seperti halnya orang Nasrani yang berlebihan mengagungkan nabinya. Wahtakimi, ketika engkau memuji Nabi Muhammad, jagalah hikmah, berperilakulah dengan perilaku yang baik, jangan sambil joget-joget yang tidak pantas, jangan pakai lagu-lagu yang tidak pantas. Nah, kadang orang acaranya pembacaan maulid tapi isinya sholawatan yang tidak jelas. Itu artinya kita memuji Nabi Muhammad tapi tidak wahtakimi. Wansub lan nisbataken sapa sira ila dzatihi maring dzate. Ila dzatihi maring, makanya kadang kalau acara baca maulid dikasih peringatan, ini sebentar lagi bacaan maulidnya akan dimulai, yang merokok disuruh berhenti misalkan. Duduknya yang rapi, nanti kalau mau pembacaan maulid, pembacaan sholawat yang khusyuk, berwudu, baca sholawatnya yang khusyuk hatinya, bayangkan hadirnya Nabi Muhammad. Kan sering kita diberi nasihat seperti itu. Itu namanya wahtakimi. Ketika engkau memuji Nabi Muhammad, jagalah hikmah, jagalah perilaku yang baik.
Wansub lan nisbataken sapa sira ila dzatihi maring zate Kanjeng Nabi ma ing perkara syi'ta kang karep sapa sira min syarafin saking kemuliaan. Wansub lan nisbataken sapa sira ila qadrihi maring pangkate Kanjeng Nabi ma ing perkara syi'ta kang karep sapa sira min izami saking keagungan. Silakan engkau nisbatkan kepada zat beliau, kepada fisik beliau beberapa kemuliaan-kemuliaan. Nisbatkanlah kepada akhlak beliau, pangkat beliau dari beberapa keagungan-keagungan. Artinya fisik Nabi Muhammad ataupun akhlak perilaku Kanjeng Nabi Muhammad, dohir batinnya Nabi Muhammad, dohirnya ataupun batinnya Nabi Muhammad, itu semuanya layak untuk kita sematkan kemuliaan, layak untuk kita agung-agungkan. Wansub ila dzatihi berarti fisik beliau, wansub ila qadrihi berarti pangkat, kedudukan, perilaku, akhlak beliau. Fa inna fadla Rasulillah, mangka sak temene keagungane keutamaane Rasulullah laisa iku ora ana lahu iku kedue fadla Rasulillah haddun apa batas fayu riba mangka sebabe dijelasaken jelasaken anhu saking had natikun sapa wong kang ngucap bifami kelawan mulut. Keutamaan Nabi Muhammad itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya nanti orang-orang akan bisa menjelaskannya. Keutamaan Rasulullah itu tidak ada batasnya dan tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Makanya disebutkan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Ketika engkau memuji Nabi Muhammad kayak apapun pujiannya, ada yang pakai nazam, ada yang pakai nathar, lafaz-lafaznya, syairnya macam-macam. Itu meskipun banyak orang yang memuji Kanjeng Nabi dengan beberapa macam-macamnya, dengan beberapa model-modelnya, itu tidak akan bisa menghabiskan, tidak akan bisa membandingi sejatinya keagungan Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali Habib Ali Sahib Sintudurar itu mengatakan ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi walahul ula fi majdihi wa makanihi awsafu izin qad ta'ala majduha akhadat ala najmi suhabi inanhi. Jadi ajmal tu fi wasil habib. Saya itu tidak bisa memuji Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, nggak bisa. Pujian saya dengan kedudukan Nabi Muhammad tuh nggak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan keagungan beliau. Makanya saya memuji Nabi Muhammad ini hanya secara global. Ajmal tu fi wasil habib. Ajmal tu global, membuat global sapa ingsun fi wasil habib. Itu kata Habib Ali dalam Syamsuddin seperti itu. Jadi pujian saya ini tidak ada bandingnya, tidak ada apa-apanya dengan kedudukan Nabi Muhammad, sejatinya ke pangkat Nabi Muhammad. Saya memuji Kanjeng Muhammad ini hanya secara global. Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi. Kemudian launa sabat. Launa sabat lamun mantesi apa qadrahu ing pangkate Kanjeng Nabi, ayatuhu apa tondo-tondone Kanjeng Nabi atau mukjizate Kanjeng Nabi, idoman ing keagungane, idoman apane keagungane, ahya maka nguripaken apa ismuhu namane Kanjeng Nabi, hina yud'a ing dalam nalikane diundang apa ismuhu nguripaken dari sarimami ing tulang-tulang kang wis ajur, kang wis rusak. Jadi begini, seandainya mukjizat Nabi ini lebih hebat dari zatnya Kanjeng Nabi, maka niscaya termasuk dari mukjizat beliau adalah ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, orang yang sudah meninggal, yang hancur tulang belulangnya akan hidup. Jadi mukjizat Nabi itu tidak lebih mulia dari fisik Nabi Muhammad. Misalkan Nabi punya mukjizat, Nabi Musa misalkan, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Ini tongkat Nabi Musa sebagai mukjizat dengan Nabi Musanya lebih mulia mana? Yang jelas lebih mulia Nabi Musa. Nabi punya mukjizat Nabi Ibrahim atau Nabi Daud. Nabi Daud punya mukjizat bisa melunakkan besi. Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak mempan dibakar dengan api. Jadi mukjizat-mukjizat itu tidak lebih mulia dari zatiahnya Nabi. Nabi Muhammad punya mukjizat macam-macam, bisa membelah
membelah bulan, bisa memunculkan, mengeluarkan air dari sela-sela jari, bisa berbicara dengan pohon, bisa berbicara dengan hewan. Itu mukjizat Nabi. Nah, zatiyahnya Nabi Muhammad itu lebih utama dari mukjizatnya. Seandainya mukjizatnya ini lebih utama dari zatiyah Nabi Muhammad, maka niscaya termasuk mukjizat beliau itu ketika disebutkan nama beliau, maka orang yang sudah mati, yang sudah ada di bawah tanah, tulang belulangnya sudah hancur, disebutkan nama Nabi Muhammad, dia akan hidup. Nah, tapi ternyata zatiyahnya Nabi Muhammad ini lebih utama daripada mukjizat-mukjizatnya beliau. Apalagi mukjizat yang berupa fisik ya. Makanya salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu, mukjizat beliau yang paling agung itu bukan berupa mukjizat fisik, tapi berupa mukjizat yang akliyah, yaitu Al-Quran. Kenapa? Karena kalau mukjizat itu hanya berupa mukjizat fisik, maka lewat masanya udah hilang mukjizatnya. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, sekarang nggak bisa kita saksikan. Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak mempan ketika dibakar, sekarang kita nggak bisa menyaksikannya. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, tapi sekarang kita tidak bisa menyaksikannya. Tapi Nabi Muhammad itu, di samping Nabi Muhammad punya mukjizat fisik ya yang disaksikan oleh orang-orang pada saat itu, Nabi Muhammad juga punya mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang sampai hari kiamat akan bisa kita rasakan kemukjizatannya, akan bisa kita rasakan kehebatannya. Itu salah satu keistimewaan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu manhajnya itu apa ya? Ajarannya dan mukjizatnya satu, yaitu Quran. Quran sebagai manhaj dan Quran sebagai mukjizat. Quran sebagai tuntunan hidup, Quran juga sebagai mukjizatnya Nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, mukjizatnya sendiri, kitabnya sendiri. Nabi Musa kitabnya Taurat, mukjizatnya tongkat, bisa membelah lautan, dan yang lain. Nabi Isa kitabnya Injil, mukjizatnya beda lagi. Jadi salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu adalah manhajnya atau ajaran beliau dan mukjizat beliau itu satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Lam yamtahinna orang nyobo sapa Kanjeng Nabi na ing kita bima kelan perkara ta'ya kang mayahaken. Nah, ta'ya kang payah al-uqulu apa akal bihi kelawan ma. Hirson krono bronto alaina ing atase kita falam nartab mangka ora ragu sapa kita, walam nahimi lan ora bingung sapa kita. Nabi Muhammad itu tidak pernah memberikan kita ajaran-ajaran atau syariat-syariat yang membuat akal kita ini tidak mampu. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya tuh begini. Nabi Muhammad itu syariatnya mudah. Nabi Muhammad itu ajarannya ajaran yang mudah, ajaran yang ringan. Tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Sholatnya 50 waktu, kita kan sholatnya 5. Kalau kena najis, umat-umat sebelumnya kalau baju kena najis dipotong, dibuang. Tapi umat Nabi Muhammad bisa dicucikan. Kalau tidak ada air, ya nggak bisa bersuci. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ketika tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Jadi Nabi Muhammad itu syariatnya atau ajarannya ini adalah ajaran yang ringan, ajaran yang mudah. Apalagi kalau dibandingkan dengan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Kasyamsi kaya a'ya mayahaken. A'ya mayahaken alwara ing makhluk fahmu maknahu apa memahami sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Falaisa mangka ora ana yura, falaisa mangka ora ana apa kelakuan yura iku ditingali lil qurbi. Kedua jarak kang parek wal bu'dilan adoh minhu saking Kanjeng Nabi ghairu munfahimi apa sakliyane wong kang ora paham. Jadi Nabi Muhammad SAW itu keistimewaan, keagungan, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak akan bisa dipahami secara menyeluruh oleh siapapun. Jadi begini, Nabi itu ada sisi yang bisa kita pahami, ada aspek yang tidak bisa kita paham.
Nabi Muhammad itu manusia yang bukan manusia biasa. Manusia yang memiliki keistimewaan, manusia yang memiliki keagungan. Nabi Muhammad itu ada sisi yang kita bisa memahaminya. Yaitu apa? Yaitu sisi kemanusiaan beliau. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad menikah, bahkan Nabi Muhammad kadang berhutang kepada orang. Nabi Muhammad sakit. Itu adalah sisi aspek yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang kita bisa paham karena beliau adalah manusia biasa. Tapi ada lagi sisi-sisi atau aspek yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang siapapun nggak bisa memahaminya secara utuh. Yaitu apa? Yaitu keistimewaan, keagungan, kemuliaan, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang bisa melihat Allah. Kita nggak bisa memahaminya. Kita nggak bisa menyaksikannya, nggak bisa memahaminya. Nabi Musa minta untuk melihat Allah, tidak dituruti. Tapi Nabi Muhammad tanpa meminta diundang, dijemput. Yaitu ketika peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad bisa memiliki keagungan-keagungan, bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal yang gaib, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Itu adalah hal-hal khususiyah, hal-hal keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang kita tidak bisa menjangkaunya, kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Isra Mi'raj aja, Isra Mi'raj satu aja. Ada orang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, nanti dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sampai ke tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad sendiri. Kita nggak bisa menjangkaunya, akal kita, pemahaman kita tidak bisa memahaminya secara utuh. Jadi Nabi Muhammad itu kalau kita pengen memahaminya secara utuh, keagungan beliau itu tidak akan bisa. Karena pengetahuan kita itu terbatas. Nah, contoh lagi begini. Kita ini tidak bisa memahami secara utuh seperti apa akhlak Nabi. Karena suatu ketika ada orang bertanya kepada Siti Aisyah. Hai Aisyah, seperti apa akhlak Rasul? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau kamu pengen tahu akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kamu pengen memahami akhlak Nabi secara utuh, pahamilah Al-Quran. Padahal Al-Quran disebutkan, qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Quran itu kalau kamu pengen mengetahui secara utuh isi Al-Quran, itu seandainya lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pulpen untuk menulisnya, semuanya sudah habis, lautan sudah habis, tapi kandungan Al-Quran masih belum habis. Wah, ini berarti kalau kita pengen memahami akhlak Nabi, harus memahami Al-Quran. Sementara Al-Quran, kalau pengen dipahami, ditulis dengan 7 lautan, itu tidak akan bisa habis makna Al-Quran. Nah, serupa seperti ini juga pernah terjadi. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, seperti apa agungnya akhlak Nabi? Allah berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Nabi Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Seberapa agung sih akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi itu dikatakan agung. Seberapa agung akhlak Nabi? Kata Sayyidina Ali, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena begini. Perkara yang menurut kita kecil, perkara yang menurut kita besar, menurut Allah kecil. Perkara yang menurut kita besar, dunia ini menurut kita besar, tapi menurut Allah kecil. Gimana itu ayatnya? Illa qalil itu, bahwa dunia itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil. Perkara yang menurut kita besar, kata Allah kecil. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengukur perkara yang menurut Allah besar? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Paham nggak ini? Dunia seisinya menurut kita besar, tapi menurut Allah kecil. Yang menurut kita besar, menurut Allah kecil. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengukur perkara yang menurut Allah besar? Wong yang menurut Allah kecil saja kita menganggapnya besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur perkara yang menurut Allah besar? Itu akhlaknya Nabi itu. Nah, itu penggambaran betapa kita ini tidak bisa memahami secara utuh
hakikat keagungan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasyamsi kaya srengenge tadharu pertelo apa syams lil ainaini kedue mripat loro. Min bu'udin saking adoh. Saghiratan hale cilik wa tuqillu lan mayahaken apa syams atorfa ing mripat min amami saking ngarep. Nabi Muhammad itu ibarat matahari. Kalau kita melihatnya dari kejauhan itu akan nampak kecil. Kita lihat matahari jangan siang-siang ya. Kita lihat matahari ketika baru pertama kali terbit pagi-pagi. Masih kuat mata kita itu. Terlihat dari kejauhan kecil. Tapi seandainya kita mendekat ke arah matahari, kita nggak akan mampu. Mata kita akan silau, nggak bisa melihat. Badan kita akan terbakar panas. Nah ini penggambaran bahwasanya ada beberapa sahabat yang ketika memandang Rasulullah itu nggak berani lama-lama. Ketika memandang Rasulullah tidak berani lama-lama. Sahabat Amr bin As itu pernah berkata, kalau kamu tanya kepadaku tentang seperti apa sih wajah Nabi Muhammad, maka saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya setiap memandang Rasulullah itu hanya bisa dari kejauhan. Ya, kejauhan saya melihat. Tapi ketika berdekatan, berhadapan di depan Rasulullah secara langsung, saya nunduk saya ini. Menunduk aja nggak berani melihat wajah Nabi Muhammad. Itu saking wibawanya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat, jadi ada ilmu namanya syama'il. Ya. Ada hadis-hadis atau kitab yang menerangkan syama'il. Orang atau sahabat yang menceritakan fisik Nabi Muhammad itu rata-rata sahabat yang kecil-kecil, yang senior. Nah, bisa dicek atau bisa diteliti itu. Sahabat-sahabat yang menceritakan, meriwayatkan hadis tentang fisik Nabi Muhammad, tentang syama'il Nabi Muhammad, itu biasanya rata-rata itu sahabat yang kecil-kecil, yang senior-senior. Yang junior, maaf ya. Yang junior yang kecil-kecil. Sahabat yang senior, sahabat yang sudah lama hidup dengan Nabi Muhammad dengan lama, itu nggak berani memandang Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad berlama-lama nggak berani. Makanya rata-rata sahabat yang menceritakan tentang syama'il, keadaan fisik Nabi, matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, itu rata-rata yang meriwayatkan adalah sahabat yang junior, sahabat-sahabat yang kecil-kecil ini. Karena sahabat-sahabat yang sepuh, yang senior, yang lama hidup bersama Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad, itu rata-rata mereka tidak berani memandangnya secara berlama-lama karena saking wibawanya Nabi Muhammad SAW. Wa kaifalan hale kaya apa? Yudriku nemu fid dunya ing dalam dunya haqiqatahu ing hakikate Kanjeng Nabi. Kaumun sapa kaum niyamun kang turu-turu tasallau kang seneng-seneng sapa kaum anhu saking Kanjeng Nabi bil hulumi kelawan piro-piro mimpi. Jadi kita ini memandang Nabi Muhammad ini hanya seperti orang yang mimpi. Tidak bisa memandang langsung Nabi Muhammad. Kita mensifati Kanjeng Nabi Muhammad, menggali pengetahuan tentang Nabi Muhammad, itu hanya bayangan-bayangan seakan-akan kita ini seperti orang yang mimpi, tidak melihatnya di dunia nyata. Sehingga kita ini selama kita hidup di dunia tidak akan bisa mengetahui secara utuh hakikat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini Imam Busiri ya, pujian-pujian kelas tinggi ini, penuh dengan sastra, penuh dengan makna. Bagaimana mungkin di dunia ini orang bisa memandang hakikat sejatinya seperti apa Kanjeng Nabi itu? Tidak bisa di dunia ini. Karena kita ini seakan-akan kita ini seperti orang yang sedang tidur yang hanya dihiasi oleh mimpi-mimpi. Makanya kita ini bisa mengetahui Nabi Muhammad seberapa agungnya, seberapa mulianya secara utuh nanti ketika di surga. Kita selama di dunia ini membaca sejarah Nabi, mempelajari syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad, itu hanya sebagian kecil, tidak bisa secara utuh kita memahaminya karena kita terbatas. Ibarat seperti orang yang sedang bermimpi. Nanti ketika kita sudah masuk surga, kemudian kita bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat beliau secara langsung, ketika itulah kita baru merasakan, oh ternyata keagungan beliau seperti ini. Kemuliaan beliau seperti ini. Makanya disebutkan oleh Habib Ali dalam Simtud Durar, pengarang Simtud Durar, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama.
Saya rindu kepada surga bukan karena kenikmatannya, tapi karena disitulah ada Nabi Muhammad. Kita di dunia memahami Nabi Muhammad tidak bisa seutuhnya. Nggak terbatas pikiran kita ini. Tapi ketika kita masuk surga, melihat beliau secara langsung, bertemu dengan beliau langsung, disitulah kita benar-benar memahami, mengetahui hakikat sejatinya Kanjeng Nabi Muhammad, keagungannya, kemuliaannya seperti apa. Fama blagul ilmi fihi anna basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Fama blagul ilmi mangka utawi nggon tumekane pengetahuan fihi ing dalam Kanjeng Nabi, annahu iku satemene Kanjeng Nabi basyarun iku menungsa, wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi khairu khalqillahi iku sebagus-bagusnya makhluknya Gusti Allah kullihimi sekabehane khalqillah. Puncak pengetahuan kita tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah beliau manusia biasa. Sudah, hanya itu yang bisa kita jangkau. Kita pengen tahu keagungan akhlaknya, pengen tahu luasnya ilmunya, pengen tahu seberapa agung akhlak beliau, kita nggak bisa. Puncak pengetahuan kita tentang Kanjeng Nabi, kita hanya bisa tahu bahwa beliau adalah manusia biasa. Makan, minum, sakit, berhutang kepada orang, seperti itu. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim, dan beliau adalah sebaik-baik ciptaan Allah semuanya. Entah itu malaikat, jin, manusia, makhluk-makhluk yang lain, itu yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin utai saben-saben ayat ata kang teko ar-rusulu sapa pira-pira utusan al-kiramu kang mulya-mulya biha kelawan ayat, biha kelawan ayin fa inna matna salat mangka angin pestine sambung apa ayin min nurihi saking cahayane Kanjeng Nabi bihim kelawan ar-rusul. Setiap tanda-tanda keagungan yang dibawa oleh para rasul itu mereka dapatkan karena mereka kecipratan cahaya Nabi Muhammad. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Tiba, qilahu Adam. Apakah cahaya ini Nabi Adam? Bukan. Justru Nabi Adam dimuliakan karena membawa cahaya Nabi. Apakah ini Nabi Nuh? Bukan. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir karena Nabi Nuh membawa cahaya Nabi. Apakah ini Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api Namrud karena Nabi Ibrahim membawa cahaya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi setiap nabi membawa ayat, membawa mukjizat, membawa keagungan itu karena mereka kecipratan cahayanya Nabi Muhammad. Fa innahu mangka satemene Kanjeng Nabi syamsu fadlin, iku cahayane keutamaan. Hum utawi ar-rusul kawakibuha iku pira-pira bintange syamsu fadlin. Yudhirna mertelakno apa kawakib anwaroha ing cahayane kawakib linnasi maring menungsa fi zulami ing dalam pira-pira petang-petang. Ibarat begini, Nabi Muhammad ibarat matahari, nabi-nabi yang lain ibarat bintang. Nabi Muhammad ibarat matahari, nabi-nabi yang lain ibarat bintang. Bintang bisa nampak kalau tidak ada matahari. Ada bintang siang-siang? Nggak ada. Ya. Bintang itu hanya nampak ketika malam hari karena saat itu tidak ada matahari. Bintang itu bisa nampak ketika malam karena ketika malam tidak ada matahari. Setelah matahari terbit, setelah matahari muncul, semua bintang tidak ada yang terlihat. Itu ibarat seperti itu. Nabi Muhammad ibarat matahari, nabi-nabi yang lain ibarat bintang. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus, ketika Nabi Muhammad sudah hadir, sudah diutus, maka syariat nabi-nabi yang sebelumnya semuanya dihapus. Harus ikut Nabi Muhammad semua. Nah, itu fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Para nabi bisa punya kemuliaan, bisa punya keagungan karena mendapatkan kecipratan keagungan Nabi Muhammad. Nah, terus gimana itu? Katanya Nabi Isa nanti akhir zaman turun. Berarti ada nabi lagi. Nah, itu diriwayatkan bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan turun, itu tidak membawa syariatnya yang lama, tapi meneruskan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Akrim, alangkah mulianya apa bi khalqi nabiyyin, akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi, zana kang maes-maesi hu ing khalqi Nabi, khuluqun apa budi pekerti, mustamilin kang mengku bil husni kelawan kebagusan, muttasimin kang bersifatan bil bisyri kelawan muka wajah yang berseri-seri. Alangkah mulianya fisik Nabi Muhammad yang dihiasi dengan akhlak yang bagus. Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, dan muka beliau ini selalu tersenyum, ya, selalu tersenyum, selalu menunjukkan muka yang
yang enak dipandang, selalu tersenyum, tidak pernah cemberut itu. Kazahri kaya bunga kembang fitarofin ing dalam alus kulit, wal badri lan bulan purnama fi syarofin ing dalam kemuliaane, wal bahri lan lautan fi karomin ing dalam kedermawanane, wadahri lan mangsa fi himami ing dalam keinginannya, cita-citanya. Nabi Muhammad itu kulitnya halus seperti bunga. Kita kalau pegang bunga mawar atau bunga yang halus, Nabi Muhammad itu kulitnya harus seperti bunga. Nabi Muhammad itu mulia seperti bulan purnama. Nabi Muhammad itu dermawan seperti laut. Jadi orang Arab itu kalau menggambarkan kedermawanan itu seperti laut. Kenapa sih? Laut itu setiap hari diambil ikannya nggak pernah habis. Coba yang nelayan-nelayan itu. Tiap hari, tiap saat, beberapa kapal yang keluar, itu tiap hari ngambil ikan, tapi tidak pernah habis. Nggak ada ceritanya, oh nelayannya nggak berangkat, lautnya kehabisan ikan, nggak ada. Laut setiap hari, setiap saat diambil ikannya, nggak pernah habis, semuanya dikasih. Itu orang Arab kalau menggambarkan kedermawanan itu digambarkan seperti laut. Kalau orang Jawa itu, kita itu laut itu biasanya bukan penggambaran kedermawanan. Kalau kata orang Jawa itu ati sing nyegoro. Laut itu adalah penggambaran orang yang suka memaafkan. Laut itu dikasih sampah, dikasih air yang keruh, dibuang kotoran, itu tetap jernih. Ini laut sebelah sana ya, laut sebelah selatan. Itu penggambaran, kalau orang Jawa menggambarkan ati sing nyegoro, artinya hati yang pemaaf, dicaci maki nggak marah, dihina tidak marah, dan seterusnya itu. Nah, tapi orang Arab menggambarkan kedermawanan itu digambarkan dengan lautan. Wadahri fi himami, Nabi Muhammad itu cita-citanya, keinginannya itu seperti masa. Apa yang kita inginkan akan dilahirkan oleh masa. Apa yang dicita-citakan oleh seseorang, ini pada saatnya, pada waktunya yang ditentukan oleh Allah, pasti akan terjadi. Tinggal kitanya itu sabar atau tidak. Kalau kita sabar, nanti insya Allah hasilnya apa yang kita inginkan akan tercapai. Tapi kalau kitanya tidak sabar, ya tidak akan tercapai. Tekat mana? Wadahri fi himami. Cita-citanya Nabi Muhammad itu seperti masa. Nabi Muhammad itu keinginannya, cita-citanya seperti masa. Masa itu waktu ya, dahri itu masa atau waktu. Waktu itu, masa itu akan mewujudkan apa yang diinginkan oleh seseorang. Jadi kalau kita punya keinginan, itu kapan saatnya akan terwujud. Asalkan kita punya tekad yang kuat, punya kesabaran yang benar-benar sabar. Nah, salahnya itu kadang kita tidak sabar. Jadi apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, itu akan terwujud hasilnya seiring berjalannya waktu. Tinggal kita sabar atau tidak, telaten atau tidak, yakin apa tidak. Nah, Nabi Muhammad keinginannya itu seperti masa. Semua yang diinginkan oleh Muhammad, semuanya terwujud. Islam bisa menyebar kemana-mana. Dakwahnya Nabi Muhammad yang hanya dalam waktu kurang lebih 23 tahun, bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu kadahri fi himami. Ka'annahu kaya saat temen kanjeng Nabi, wahwa hale utai kanjeng Nabi, fardun iku dewekan, min jalalatihi saking keagungan kanjeng Nabi, fi askarin iku ing dalam tentara, hina talqahu ing dalam nalikane ketemu sapa sirahu ing kanjeng Nabi, wa fi hasyamila ing dalam piro-piro pembantu. Keagungan Nabi itu begini. Nabi Muhammad itu orang yang cita-citanya sangat tinggi. Himmahnya atau tekadnya itu sangat kuat. Seperti masa tadi katanya. Ketika orang kafir Quraisy menawarkan, Abu Thalib tuh, keponakan kamu tuh pengen apa? Pengen harta. Kalau pengen harta, saya kasih harta. Kamu jadi orang paling kaya. Apa kamu pengen pangkat? Saya kasih pangkat yang tinggi. Kamu jadi orang yang paling terhormat. Keponakanmu Muhammad itu pengen apa? Pengen perempuan. Aku kasih perempuan yang paling cantik. Asalkan jangan berdakwah. Asalkan jangan menyebarkan agama Islam. Kata kanjeng Nabi, wahai pamanku, wallahi la wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an natruka hadzal amra ma taraktu hatta ahlika duna.
Saya nggak ingin apa-apa. Seandainya mereka memberikan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Apalagi diiming-imingi pangkat, apalagi diiming-imingi wanita, apalagi diiming-imingi harta. Seandainya mereka memberiku matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, supaya aku berhenti berdakwah, aku tidak akan pernah mau melakukannya. Itu tekad yang kuat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, keagungan Nabi Muhammad kanahu wa fardun min jalati. Keagungan Nabi Muhammad itu wibawa ya, wibawa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu, kalau orang memandang Nabi Muhammad itu sangat berwibawa, seakan-akan Nabi Muhammad ini adalah orang yang sedang dikawal oleh tentara. Orang yang sedang dikawal oleh para pelayan-pelayan. Padahal Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian. Nah, ini orang, kalau ada orang berwibawa jalan, mesti dikawal tentara, dikawal polisi. Wah, ini orang hebat. Atau ada orang jalan, dikawal pembantunya. Ada yang bawa sendalnya, ada yang nyupirinnya, ada yang menggelar karpet merah, ada yang membawakan barang-barangnya. Ada orang dikawal pembantunya, ajudan-ajudannya. Ada orang dikawal tentara ketika itu orang berwibawa. Nah, Nabi Muhammad itu orang yang sangat berwibawa. Engkau melihat Nabi Muhammad sendirian, saking berwibawanya, seakan-akan Nabi Muhammad itu sedang dikawal oleh tentara. Sedang dikawal oleh pembantu-pembantunya, ajudan-ajudannya. Itu wibawanya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu punya jamal dan punya jalal. Nabi Muhammad itu punya jamal, artinya beliau itu orang yang sangat ganteng. Tapi jamalnya kanjeng Nabi Muhammad ini dibarengi dengan jalal, haibah, orang yang sangat berwibawa. Makanya tidak pernah kita dengar cerita perempuan melihat Nabi Muhammad kemudian kena fitnah motong-motong jari, gak ada. Kalau Nabi Yusuf, iya. Nabi Yusuf itu punya jamal, punya ganteng, mukanya ganteng. Ketika perempuan melihat Nabi Yusuf, mereka berkata, mahada basyaro, ini bukan manusia ini malaikat. Tidak sadar mereka memandang Nabi Yusuf sambil motong-motong jari. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad itu lebih ganteng, lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi ketampanan beliau ini dibarengi, disertai dengan jalal, keagungan, wibawa yang sangat hebat. Sehingga orang memandang Nabi Muhammad jatuhnya bukan seperti perempuan-perempuan memandang Nabi Yusuf. Tapi mereka ketika memandang Nabi Muhammad akan timbul rasa ta'zim, akan timbul rasa wibawa, merasakan wibawa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena malu'lu'u kaya-kaya saat temene utawi mutiara al-maknunu kang disimpan fi sodafin ing dalam kerang min ma'dinai mantikin saking sumber loro kang rupa ucapan minhu saking kanjeng Nabi wa mubatasami lan senyuman. Jadi kanjeng Nabi itu kalau berkata atau tersenyum itu seakan-akan keluar mutiara. Ketika Nabi Muhammad berbicara, maka ucapan beliau, perkataan beliau itu sangat mengandung nilai yang sangat tinggi seperti mutiara. Mengandung makna yang sangat mahal, sangat berharga seperti mutiara. Ketika Nabi Muhammad berkata, maka perkataannya ini sangat berarti seperti mutiara. Sangat mahal seperti mutiara. Kan kita sering bilang kata-kata mutiara gitu ya. Nabi Muhammad ketika berkata, ketika mengucapkan satu perkataan, ketika beliau dawuh, maka dawuh-dawuh beliau, perkataan-perkataan beliau itu sangat berarti, sangat berharga, sangat bermakna seperti mutiara. Ketika beliau tersenyum, gigi-gigi beliau itu seperti mutiara, putih, bagus gitu seperti mutiara. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu ya, Nabi Muhammad itu meskipun orangnya berwibawa, tapi orang ketemu kanjeng Nabi itu bebas. Ada orang berwibawa, kita pengen ketemu kan takut. Ada orangnya sangat berwibawa, sangat dihormati. Kita pengen ketemu orang itu kan takut, gak berani. Tapi kanjeng Nabi itu meskipun berwibawa, beliau ini dekat, akrab dengan sahabatnya. Orang mau tanya sama kanjeng Nabi bebas. Orang mau bermuamalah dengan kanjeng Nabi, mau duduk-duduk bersama kanjeng Nabi, itu mudah sekali. Karena Nabi Muhammad itu orangnya itu berwibawa, tapi beliau juga sangat welas asih terhadap umatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kanjeng Nabi itu orangnya sangat welas asih, sangat halus, sangat mengasuh, ngopeni terhadap umat-umatnya. Wah, itu sulit itu. Kadang orang berwibawa, akhirnya orang-orang pada takut.
Nah, kadang orang Nabi Muhammad itu berwibawa, tapi orang-orang dekat dengan beliau, akrab dengan umat-umatnya itu. Itu kehebatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La tiba ora ana wewangi iku maujud. Ya dilu kang bandingi apa tip turban ing tanah, doma kang ngumpulaken apa turban a'dzumahu ing piro-piro tulange Kanjeng Nabi. Tuba utawi bejo kumayangan limun tasikin ikut wong kang ngambu minhu saking turban atau minhu saking tib wa multasimi lan kang mencium. Tidak ada wangi-wangian yang membandingi minyak wangi yang berada di makam Nabi Muhammad. Maka bahagialah orang yang mencium aroma wangi dari makam Nabi Muhammad, dan berbahagialah orang yang mencium dengan bibir terhadap makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena innal ardo la ta'kul ajsadal anbiya. Bumi itu tidak bisa memakan jasadnya para nabi. Di makam-makam para nabi itu di bawahnya jasadnya itu masih utuh. Karena bumi itu, tanah itu tidak bisa memakan atau menghancurkan tubuhnya, jasadnya para nabi. Cuman tidak ada nabi yang makamnya jelas kecuali Nabi Muhammad. Makamnya Nabi Ibrahim di mana, makamnya Nabi Yusuf di mana, makamnya Nabi Musa di mana, itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang jelas, tahu persis ini makamnya. Tapi satu-satunya nabi yang makamnya jelas ini makam Nabi Muhammad, itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berziarah ke makam beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Faslur Rabi fi maulidihi alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.